kehidupan kita sekarang ya. Oke, kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus untuk hidup menjaga pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini bukan berlaku hanya untuk orang-orang di Korintus saja, tetapi berlaku untuk kita pada saat malam hari ini. Bagi anak-anak muda kita semua pada malam hari ini berlaku untuk kita. Bukan hanya untuk ini kan dituliskan untuk jemaat di Korintus, jadi untuk jemaat di Korintus saja, tidak seperti itu ya, tapi untuk semua kita dan anak-anak muda yang hadir pada saat malam hari ini. Oke, kita akan belajar bersama-sama 3 poin pada malam hari ini. Saya nggak lama-lama ya, saya singkat-singkat ya. Bagaimana sih supaya khususnya kaum muda jangan jatuh ke dalam pergaulan yang salah atau yang sesat? Caranya itu ada 3. Kita buka lagi ya kita ya dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ini saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, poin yang pertama, hidup sesuai firman Tuhan. Itu kita bisa melihat dalam ayat yang ke-9. Bagaimana? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan saya yang berbicara di depan, tapi firman Tuhan yang bilang. Ini tertulis dalam Alkitab, teman-teman kan bisa baca sendiri. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya, yaitu dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak muda zaman sekarang perlu namanya firman. Hidup sesuai firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, kita tidak akan salah memilih jalan, apalagi anak muda zaman sekarang. Pergaulan zaman sekarang itu maraknya kejahatan. Banyak anak-anak muda di luar sana yang hancur. Karena apa? Tidak menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak menjaga pergaulan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus berbeda. Anak dunia dan anak Tuhan harus berbeda. Harus ada perbedaan. Kalau anak Tuhan, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan, kita mau melakukan dosa saja, dalam hati kita bilang seperti Bapak, jangan, itu salah, itu nggak baik. Itu kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengingatkan kita lewat Roh Kudus bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kadang di dalam kehidupan kita sebagai anak muda banyak tantangan yang kita harus hadapi sebagai anak muda. Apalagi zaman sekarang ya, semakin hari semakin berkembang ini dunia, semakin jahat juga dunia ini. Oleh karena itu, kenapa saya membawa firman Tuhan tentang kaum muda, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang hati-hati dalam bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, maka rusaklah kehidupan kita. Rusak kehidupan kita. Nah teman-teman, kalau teman-teman suka ya, saya akan memberi tema salah bergaul, hidup dapat hancur. Salah bergaul, hidup kita dapat hancur. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya banyak menemukan dia awalnya
Kita jangan minder. Bisa tidak bisa melakukan seperti apa yang teman saya lakukan. No, jangan kamu minder. Sebagai anak muda kamu harus lebih berbeda dari yang lain. Jadi teladan buat teman-temanmu. Jangan jadi batu sandungan. Jangan kita berada di zona nyaman kita. Kita harus bangkit, kita harus menjadi anak muda. Oh, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau hidup saya hancur hanya karena pergaulan. Kalau kita tidak dapat menjaga pergaulan kita, kita bisa hancur. Keputusan teman-teman hari ini, itulah yang menentukan masa depan teman-teman. Kalau teman-teman mengambil jalan yang salah, maka ada risikonya. Kalau teman-teman mengambil jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada berkat dari semuanya itu. Dan poin yang kedua, bagaimana sih supaya khususnya kaum muda jangan jatuh ke dalam pergaulan yang salah? Yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mencari Tuhan dengan segenap hati kita itu bukan setengah-setengah ya. 50% untuk Tuhan, 50% untuk dunia. Tidak. Kita tahu lingkaran, dia full, tidak ada setengah-setengah, nggak ada buntutan. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita cari Tuhan. Di dalam hidup ini kita butuh Tuhan, apalagi khusus anak muda. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia bisa hancur, dia salah mengambil keputusan di dalam hidup ini. Jadi sebagai anak muda, hiduplah menjadi anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan di saat ada maunya saja. Oh, hari ini saya mau beribadah. Minggu depan saya mau beribadah. Itu saya mau atur waktu dengan teman-teman saya jalan-jalan. Bukan seperti itu ya mencari Tuhan. Dia full 100%. Memang tidak mudah ya. Apalagi menjadi anak muda zaman sekarang ini banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan di dunia ini, di luar sana. Banyak tawaran-tawaran. Memang tawaran dunia memang enak kelihatannya, tapi kamu belum tahu hidupnya seperti apa. Kamu belum tahu. Tapi kalau kamu hidup mencari Tuhan, pasti kehidupanmu. Karena firman Tuhan nyata, ya dan amin. Ini bukan sekedar dongeng yang dibacakan nanti langsung hilang. Jadi kita harus menjadi anak-anak muda yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mungkin dengan contohnya teman-teman lewat tindakan teman-teman baca Alkitab, rajin beribadah, rajin mengikuti persekutuan rumah tangga atau apapun, atau mungkin dalam kumpulan teman-teman di sekolah, kalian membahas tentang firman Tuhan, tentang perkembangan kehidupan teman-teman. Bukan kalian pergi cari teman-teman yang membahas hal-hal yang kotor atau mengajak kita melakukan hal yang tidak bagus atau melakukan dosa. Anak muda zaman sekarang banyak yang hancur. Kenapa banyak yang hancur? Karena mereka tidak mencari Tuhan. Oh, saya bisa tanpa Tuhan. Saya bisa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus cari Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah kita dalam kita mengambil keputusan atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin terjadi ya, mungkin teman-teman di dekat kita yang kita anggap baik dan kita ternyata dia menjerumuskan kita ke hal yang buruk. Kita harus pandai-pandai mencari teman. Karena apa? Seperti judul kita tadi, salah bergaul, hidup dapat hancur. Pasti teman-teman semua tidak mau hidupnya hancur kan? Pasti tidak ada yang mau hidupnya hancur kan? Oleh karena itu carilah Tuhan. Jangan cari dunia. Dunia memang enak, sesaat aja. Oke, poin yang ketiga, bagaimana sih
supaya khususnya kaum muda jangan jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Yang ketiga, hidup yang dipenuhi dan dikendalikan firman Tuhan. Anak-anak muda zaman sekarang, kalau kita hidup dipenuhi dengan firman Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, hidup kita gak bakal hancur. Hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Anak-anak muda zaman sekarang, kita harus berbeda. Jangan kita mengikuti dunia. Dunia memang saya akui tawarannya memang menggiurkan anak-anak muda zaman sekarang. Tapi ingat, kedepannya kamu akan mendapatkan resiko. Apa yang kamu keputusan kamu hari ini menentukan masa depanmu. Jadi teman-teman, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang dikendalikan firman Tuhan. Apa-apa kita tanya Tuhan, Tuhan, teman ini baik nggak buat saya? Teman ini membawa berkat bagi saya tidak? Membangun tidak? Kita tanya Tuhan, bukan tanya dunia, bukan tanya teman, tapi tanya Tuhan. Itu hidup yang dikendalikan firman Tuhan. Apa-apa dia tanya sama Tuhan. Dia bukan lari kepada dunia, curhat sama dunia, bahkan muat-muat di sosmed. Kita tanya Tuhan. Karena yang pegang kendali hidup kita hanyalah Tuhan, bukan manusia. Manusia sama kayak kita, sama-sama ciptaan Tuhan. Dia tidak lebih dari Tuhan kita, Allah kita. Yang tahu tentang hidup kita, yang kendalikan hidup kita hanya Tuhan. Jadi sebagai anak-anak muda, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang dipenuhi firman Tuhan, dikendalikan oleh firman Tuhan. Banyak terjadi ya teman-teman. Banyak anak-anak muda yang rusak. Mereka yang awalnya tidak tahu merokok. Saya punya saudara banyak. Mereka awalnya anak-anak yang polos. Tapi karena mereka salah melangkah, salah mengambil tindakan, keputusan, apa yang terjadi? Mereka putus sekolah, mereka merokok, minum, mereka ke sekolah, masa depan mereka hancur. Karena apa? Mereka salah bergaul. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus memperkuat diri kita agar kita selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita nggak boleh hidup sama seperti anak-anak dunia. Memang anak-anak dunia mungkin juga kita melihat, wah dia bisa jalan-jalan ya hari Minggu, sedangkan saya ibadah terus saja. Nggak apa-apa, itu pandangan dunia. Tapi di depannya Tuhan, di hadapan Tuhan, apa yang kamu lakukan, kamu beribadah, itu hal yang paling berharga. Teman-teman yang sekarang harus menjaga, apalagi anak-anak perempuan ya. Saudara saya banyak yang jatuh karena pergaulan. Jadi anak-anak muda, khususnya perempuan, jaga diri baik-baik. Jangan tergiur dengan kata-kata mutiara, kata-kata romantis dari laki-laki. Fokus dulu sekolah. Jangan kalian cepat-cepat. Nikah muda itu tidak enak. Saya melihat banyak saudara saya, mereka nikah muda masih bergantung sama orang tua. Itu semua karena pergaulan yang buruk. Mereka salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan. Kalau kita salah mengambil keputusan dalam hidup ini, kita hancur. Kita harus menjadi anak muda yang menjadi teladan bagi teman-teman kita. Mungkin kita punya teman-teman yang sudah
pergaulan yang rusak. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan. Kita harus menasihati dia. Kita harus bilang, oh apa yang kamu lakukan gak betul. Jangan kita menghakimi ya. Kita menasihati dia baik-baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat buat anak-anak muda di luar sana. Anak-anak muda di sana, di luar sana banyak yang hancur. Mereka butuh kita. Jadi teman-teman dan saya sendiri, marilah kita menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat buat teman-teman kita di luar sana, yang hidupnya masih nggak tahu arah, mungkin hidupnya kacau. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dapat memberkati kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hidup sesuai dengan keinginan dunia, yang tidak mengikuti dunia. Kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan, hidup dengan mencari Tuhan dengan segenap hati, bukan yang setengah-setengah atau mut-mutan. Kita harus hidup dipenuhi dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Hamba telah berhenti berbicara ya Bapa. Biarlah apapun yang Hamba sampaikan boleh berkenan di hadapan ya Bapa, dan boleh Engkau berikan kami Roh Kudus ya Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman ya Bapa. Hamba terbatas ya Tuhan, tetapi Hamba punya Allah yang ajaib, yang tidak terbatas, memberikan kami pengertian akan firman ya Bapa. Bapa yang baik, jadikan kami anak-anak muda ya Tuhan, yang berbeda dari anak-anak di luar sana ya Tuhan. Mungkin saat-saat ini dunia sudah hancur ya Bapa. Mungkin di luar sana anak-anak muda banyak yang salah bergaul ya Tuhan, salah mengambil keputusan. Ya Tuhan, jadikan kami alatmu ya Bapa, agar kami menjadi berkat buat saudara-saudara kami di luar sana. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya ya Tuhan, mereka memberkati kami, baik yang berkendaraan dan berjalan kaki ya Bapa. Biarlah kami boleh tiba dengan keadaan selamat di tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam anak Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Singer.